Aku harus menemukan Maman. Begitu batinku berbisik. Meski setelah semua yang kualami, hati ini masih kekeh untuk menolong Indri. Malah aku juga masih berniat mencari orang yang disebut oleh nenek tadi di tepi hutan. Seseorang yang berada di timur selatan. Le, kau harus realistis. Lihat tingkah istrimu sekarang. Sudah sangat keterlaluan. Sama sekali dia tidak memperdulikanmu. Ibu dan ayah hanya diam karena ibu dan ayah takut mereka akan semakin menyakitimu. Ucapan ibu nyaris berbisik. Sepertinya ibu takut ada yang mendengar ucapannya. Aku terpaku beberapa saat. Tidak tahu meski menjawab apa. Memang semuanya menjadi aneh. Istriku tidak memperdulikanku ketika aku dirawat selama hampir 2 minggu. Dan hanya aku satu-satunya yang mengalami luka-luka cukup serius ketika mengobati Indri ke tengah hutan. Aku sedang mencari kata-kata yang tepat agar orang tuaku lebih tenang. Ibu, ayah, percayalah padaku, Dewa pasti selesaikan ini ya. Bagaimanapun Indri harus ditolong. Tidak akan ada yang menyakitinya lagi. Dan tidak akan ada yang menyakitiku lagi, aku janji. Tentang Riana, ya mohon maafkanlah, sikapnya memang begitu. Dewa janji akan mencoba mendidiknya. Bagaimanapun dia tanggung jawab aku. Aku imamnya. Beri Dewa kesempatan untuk merubah sikap Riana. Ayah dan ibu hampir bersamaan menghela nafas yang sangat berat menanggapi ucapanku itu. Beliau berdua menatap iba kepadaku. Baiklah, apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu, Dewa? Tanya ayah kemudian. Dewa harus menemukan orang seperti petunjuk nenek yang tadi kutemui di tepi hutan. Nenek itu mengatakan daerah timur selatan untuk bisa menemukan obatnya Indri atau orang yang mengobati Indri. Apa daerah timur selatan itu daerah Cililin ya? Coba kau bicara dengan kakakmu. Mia itu biasanya punya petunjuk. Sebab kakakmu kan pernah tinggal di kota Cililin pas masuk kuliah. Kau lupa ya? Iya ibu benar, Mia pasti punya petunjuk lah. Ucapku sambil ngeloyor mencari ponselku. Singkat cerita, aku dengan petunjuk nenek tepi hutan. Kali ini aku hanya bersama ibu mertua dan Riana, membawa Indri ke timur selatan. Aku yang menyetir dan Riana duduk di kursi penumpang di sampingku. Sedang Indri duduk di belakang bersama ibu mertua. Sepanjang perjalanan kami tidak banyak bicara. Hampir seharian kami menempuh perjalanan tanpa henti. Tempat yang kami tuju ada di lereng gunung. Kami harus menempuh hutan belantara untuk mencapai desa Cililin yang kami tuju. Untungnya akses jalan bisa dilalui kendaraan roda 4. Meskipun berbatu, jalan yang kami lalui ini milik perhutani ternyata. Hanya dirapikan dengan bebatuan yang sudah dilindas dengan alat berat hingga struktur jalan menjadi padat. Namun tidak dipasangi aspal. Umumnya jalan perhutani memang seperti itu di daerah ini. Menurut yang kudengar ini, untuk meminimalisir pencurian kayu dan aset hutan, memang jalannya harus seperti itu. Hari telah menjadi gelap saat kami sampai di tempat tujuan. Sebuah rumah sederhana khas orang desa. Namun rumah ini cukup luas. Seluruh ornamen terbuat dari kayu jati yang dipelitur halus. Meski terlihat kuno, tapi rumah ini cukup gagah. Kami mendengar informasi dari orang lain bahwa disinilah rumahnya orang yang suka mengobati orang yang mengalami sesuatu hal yang bersifat gaib. Halamannya cukup luas, ada musola di sudut kanan depan. Banyak orang yang baru saja keluar dari musola. Sepertinya baru menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami keluar dari mobil disambut oleh seseorang yang usianya kira-kira 5 tahun di atasku. Ada tamu rupanya, monggo, katuran pinara. Sambutnya ramah. Kami pun masuk ke rumah dan setelah basa-basi sebentar aku meminta izin untuk ke musola. Setelah menunaikan kewajibanku, aku kembali masuk ke rumah. Di meja ruang tamu sudah tersedia kopi dan singkong goreng. Tampak mengundang selera. Kami pun menikmati hidangan yang disajikan. Kopi dan singkong goreng yang disajikan benar-benar nikmat. Mungkin karena lapar dan habis menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Jadi hidangan yang disajikan terasa lebih nikmat.
Setelah mengobrol beberapa lama, akhirnya aku mengutarakan niat kedatangan kami. Beliau tampak tersenyum canggung lalu berujar, "Kalau memang Tuhan menghendaki kakakmu sembuh, ya pasti menemukan obatnya." Setelah itu beliau meminta waktu sebentar, lalu keluar dari ruang tamu masuk ke dalam ruang tengah. Aku tidak menyangka bahwa orang yang kami cari adalah orang yang masih sangat muda. Saat mendengar kisahnya dari Mia, kupikir ia lebih tua dari ayah. Ternyata hanya terpaut beberapa tahun lebih dariku. Mia ini memang salah satu orang yang giat mencari informasi tentang orang yang suka menolong dan mengobati. 15 menit kemudian beliau kembali. "Apa saya bisa bicara empat mata dengan Anda?" ucapnya kepadaku. Tentu, boleh," jawabku sambil berdiri. Lalu beliau mempersilahkanku masuk ke ruang tengah, membimbingku untuk duduk. Dengan sangat hati-hati beliau bertanya, "Apa benar Anda yang kekeh untuk mencari solusi dari penyakit kakak iparmu itu?" "Iya benar Pak Kiai," jawabku tanpa ragu. "Apa kau tahu dengan resikonya?" "Resiko? Resiko apa Pak Kiai?" "Maksud saya, jika kamu bisa sembuh, bisa saja penyakitnya ini berpindah pada orang lain. Itu bisa siapa saja. Bisa kamu, istrimu, atau anakmu. Atau bahkan mungkin salah satu dari anggota keluargamu yang lain," ucapnya menjelaskan. Aku tertegun beberapa saat. Penjelasan Pak Kiai membuatku sedikit bimbang. "Apa kau siap menanggungnya?" tanya Pak Kiai seolah tidak sabar menunggu jawabanku. "Iya ya, saya siap. Apapun itu asal Indri bisa kembali seperti semula," jawabku dengan tegas. Aku shock dengan kalimat yang mengalir begitu saja dari bibirku. Aku bingung dan aku tidak ingin mengatakan semua kalimat itu sebetulnya. Tapi nyatanya semua kalimat itu mengalir ringan tanpa beban. "Kau yakin dengan hal ini, Nak?" "Saya yakin, Pak. Pak Kiai, saya yakin." Aku menutup mulutku. Lagi-lagi aku terkejut dengan yang kuucapkan. "Baiklah kalau begitu." Sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Kiai tiba-tiba merengkuhku ke dalam pelukannya lalu berbisik di telingaku, "Semua ada hitungannya sendiri di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberi pertolongan ya." Ada kekuatan aneh yang terasa menjalar ke dalam sanubariku. Rasa bimbangku tiba-tiba menghilang. "Kabeh kuwi enek hitungane dhewe marang ngarsani Gusti. Muga-muga pangeran paring murah." Begitu kata-kata sebenarnya. Rasa bimbangku tiba-tiba menghilang. Apa yang Pak Kiai katakan ada benarnya juga. Ya, keadilan Allah atau karma pasti berlaku. Jika aku berbuat baik, Tuhan akan membalasku dengan karma baik. Begitu pula bila berlaku sebaliknya. Ya, Tuhan juga akan membalas dengan karma yang sesuai dengan perbuatanku. Kemudian Pak Kiai membimbingku kembali ke ruang tamu. Wajah Pak Kiai terlihat lega dan lebih sumringah. Sambil berjalan beliau berkata, "Tambane Mbak Ayumu ono ning ibune," ucap Pak Kiai pelan tapi cukup jelas untuk didengar semua orang termasuk Riana, Indri dan ibu mertuaku. Kemudian beliau menerangkan tata cara dan hal apa saja yang mesti dilakukan oleh ibu mertuaku untuk menolong Indri. Hal itu harus dilakukan selama 41 hari tanpa jeda. Apapun yang terjadi, prosesi ini tidak boleh ada jeda karena nyawa Indri yang akan jadi taruhannya, ucapnya menegaskan. Kami mendengarkan dengan seksama. Suasana menjadi mencekam saat Pak Kiai menerangkan langkah-langkah prosesi penyembuhan Kak Indri. Tanpa sadar aku merabat tengkuk. Hawa terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin dari luar serasa berhembus lebih kencang. Kami semua seolah tercekat mendengar kalimat demi kalimat yang Pak Kiai katakan. Kami benar-benar khidmat mendengarkan penjelasan Pak Kiai. Suasana berubah hening saat Pak Kiai menyelesaikan penjelasannya. Tapi suasana hening itu berubah kacau beberapa saat kemudian. Kami dikagetkan oleh Kak Indri yang kejang secara tiba-tiba. Kami panik dan berusaha menolongnya. Tapi Indri terus kejang-kejang, matanya melotot, jari telunjuknya menunjuk ke satu arah. Dia berusaha mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tidak dapat berucap. Indri terus kejang-kejang, kami berusaha menenangkannya.
tapi Indri jelas terlihat sangat ketakutan. Entah berapa lama Indri seperti itu, dan akhirnya Kak Indri terkulai pingsan. Pak Kiai berusaha menyadarkan Indri dengan memegang jempol kaki kirinya. Ibu mertua dan Riana mengolesi hidungnya dengan aromaterapi. Beberapa saat kemudian Indri sadar. Matanya jelalatan, memindai ke segala arah. Begitu matanya sampai padaku, Indri bangkit lalu menyerangku. Tenaganya begitu kuat, aku kewalahan menghadapinya. Dia mencengkram leherku dengan kedua tangannya, mencekik aku. Ibu mertua dan Riana yang berusaha melerai terpental karena dihempas oleh Kak Indri. Begitu juga Pak Kiai. Beraninya kau mengambil tumbalku, bersiaplah menjadi penggantinya. Indri berteriak keras di telingaku hingga telingaku sakit. Untuk beberapa saat aku tidak bisa mendengar. Apa teriakannya telah memecahkan gelendang telingaku ya? Batinku bingung. Sementara aku mulai susah bernapas karena cengkeramannya semakin kuat. Aku pukuli kedua lengannya, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Dengan gerakan yang sangat cepat, Pak Kiai menyentuh beberapa bagian tubuh Indri. Indri terkulai. Pak Kiai menangkap tubuh Indri lalu membaringkannya di tanah. Kemudian berjalan mendekati ibu mertua yang menggigil ketakutan. Monggo Bu, panjenengan tulungi Indri. Mari Bu, silahkan, sudah waktunya Anda menolong Indri, ucap Pak Kiai kemudian. Suara Pak Kiai begitu tenang tapi mengintimidasi. Ketakutan ibu mertuaku mendekat. Ragu-ragu ibu mertuaku melangkahi tubuh Indri lalu mengitarinya. Beliau melakukan putaran sebanyak 7 kali. Setiap putaran dibuang ke kiri. Sepanjang ia melakukan hal ini, air matanya terus mengalir deras. Tubuh ibu mertuaku gemetaran. Terlihat jelas ia berusaha menekan perasaan yang campur aduk. Setelah putaran ke-7 selesai, ia bersimpuh. Diraihnya kepala Indri lalu direngkuh ke dalam pelukan. Perlahan ibu mertuaku meletakkan kepala Indri di pangkuannya. Detik berikutnya, wajah Indri diraupi tapi atau diusap dengan kain yang dipakainya. Air mata ibu mertua masih mengalir deras hingga bahunya terguncang. Kami semua seperti terhipnotis dengan apa yang kami saksikan. Aku terpaku di tempatku, begitu juga Riana. Wajahnya juga sembab karena tangis. Jelas Riana sangat ketakutan. Sorot matanya menggambarkan kesedihan yang mendalam bercampur kengerian. Sementara Pak Kiai hanya diam sambil debondo tangan menyaksikan semua yang dilakukan ibu. Tampak kelegaan di sorot mata Pak Kiai menyaksikan ibu mertuaku sedang menolong Indri. Yang tidak kupahami bagaimana ibu mertua langsung tahu cara menolong Indri. Padahal penjelasan Pak Kiai sebelumnya sama sekali tidak sama dengan apa yang ia lakukan barusan. Siapa sesungguhnya ibu mertuaku ini? Lagi dan lagi aku dihadapkan dengan teka-teki dari keluarga Riana. Siapa sebenarnya mereka ini? Kenapa ibu bisa langsung mempraktekkan cara menolong Kak Indri ya? Padahal tadi Pak Kiai hanya menjelaskan bahwa ibu mertua yang bisa menolong. Entahlah apa yang terjadi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.